Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim, bahwasanya seseorang laki-laki pernah datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, aku mimpi melihat kepalaku dipenggal. Lalu kemudian kepalaku itu menggelinding dengan cepat dan aku berusaha mengejarnya untuk memegangnya. Apa yang dimaksud dengan itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW tertawa dan mengatakan, "Apabila syaitan mempermainkanmu dalam mimpimu, maka janganlah kau menceritakannya." Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, setelah itu saya pernah mendengar Nabi SAW sampaikan di atas mimbar, bila seseorang di antara kalian dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya, maka janganlah dia ceritakan. Jadi apapun sifatnya, kalau sedih segala macam, tidak perlu sama sekali diceritakan. Tipsnya supaya mimpi itu tidak berpengaruh pada kita, yang merupakan gangguan syaitan tadi, cukup banyak riwayat yang menjelaskan, tapi saya sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama, begitu antum mimpi buruk, mimpi jatuh dari jurang, mimpi digigit hewan, atau yang sejenisnya. Antum mimpi ya, apalah yang menyedihkan, berpisah dengan pasangan, padahal sebenarnya antum tidak ada apa-apa, dan segala macam hal sehingga antum merasa sedih, terbebani. Atau antum melihat pasangan antum selingkuh, padahal sebenarnya tidak. Syaitan permainkan. Maka poin pertama, pada saat bangun baca isti'adzah 3 kali, 1 kali, meludah ke sebelah kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup ke sebelah kiri. Ditiup ya. Ditiup. Bukan meludah besar. Ya. Sehingga nanti pasangan antum kena, nanti marah dia. Dan kita masuk insya Allah malam ini dosa besar ke 122. Tentang masalah berdusta dalam mimpi. Saudaraku seiman, kita tahu bersama-sama dan kita tentu pernah lalui dalam hidup kita. Bahkan mungkin sering sekali kita mimpi. Dan mimpi ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil akal atau secara akal tentang buktinya ada alam gaib. Di antaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menjelaskan masalah itu dalam buku beliau tentang masalah mimpi itu bagian daripada bukti adanya alam gaib. Karena kita dalam kondisi tidur tapi melihat diri kita seperti naik di atas tunggangan, kalau kita mungkin kendaraan sekarang, mungkin naik pesawat, ngobrol sama orang, makan. Kemudian juga ada hal-hal yang kadang-kadang yang kita tidak sukai, ya, mungkin berkelahi dan yang lainnya. Maka semua ini bisa dirasakan efeknya. Pada saat orang bangun, kadang-kadang masih dirasakan efeknya. Sementara dia sendiri ada di ranjangnya. Berarti ini secara akal dan bisa kita rasakan setiap saat. Ada sesuatu yang gaib. Selain daripada tentu banyak hal-hal yang kita bisa rasakan tapi tidak terlihat. Seperti perasaan kita, rasa suka, rasa sedih, marah, lapar, haus. Kita bisa rasa tapi tidak kelihatan. Maka ini semua bukti-bukti nyata tentang adanya alam gaib. Secara akal gitu kan. Bahwasanya ada hal-hal di sekitar kita, kita nggak bisa lihat dengan mata tetapi bisa dirasakan. Tapi itu bukan hal yang akan kita bahas pada malam ini. Yang kita akan bahas fokus adalah tentang masalah mimpi itu sendiri dari sisi dalil-dalil syar'i, bagaimana agama memandang tentang masalah mimpi. Lalu kita masuk ke bahasan kita, haramnya berdusta dalam mimpi itu atau menyampaikan mimpi kepada orang lain. Saudaraku seiman, mimpi ini dibagi 3 oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mimpi itu dibagi 3 oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Nabi yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Kalau Nabi SAW bersabda mimpi dibagi atau terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, mimpi buruk
dan menakutkan, juga menyedihkan. Dan kata Nabi, pastikan itu dari syaitan. Saya ulangi, mimpi yang pertama ini, mimpi buruk yang kita tidak suka, menakutkan, dan menyedihkan. Semua itu dari syaitan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan mimpi yang menggelisahkan seseorang karena terus saja terbawa walaupun dia sudah bangun. Dan ini biasanya disebabkan karena gejolak yang sedang ada di benaknya, baik di hati ataupun di pikirannya. Misal dia sedang berpikir untuk membuka sebuah usaha, terus kemudian dia berpikir untuk meminjam uang dari seseorang, atau dia berpikir untuk memodel tertentu tokohnya, kemudian dia mimpi melihat itu karena terbawa dengan perasaan dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang merupakan petunjuk dan merupakan cabang dari mukjizat kenabian, atau dikenal dengan ru'ya shadiqah. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih riwayat Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mimpi itu 3 macam. Bisikan hati, maksudnya tadi di hadis yang sebelumnya poin nomor 2 ini ya. Bisikan hati artinya apa yang sedang terlintas di benak dia, yang terlalu dia fikirkan sehingga terbawa dalam mimpinya. Kalau dia lagi pengen sekali makan makanan tertentu dan dia tidak dapat, akhirnya datang dalam mimpi. Mungkin yang bujang-bujang pengen sekali nikah sama seseorang, tapi dia mengkhayal tidak bisa dijangkau, lalu mimpi menikah sama orang itu. Itu bisikan-bisikan hati. Yang kedua, kata Nabi SAW, ditakut-takuti oleh syaitan. Ini mirip tadi dengan hadis yang sebelumnya, bagian yang pertama. Ya, cuma di sini ya, terbalik. Dan yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah, atau tadi mirip juga dengan hadis sebelumnya, dia adalah bagian ketiga, atau dikenal dengan ru'ya shadiqah. Teman-teman sekalian, beranjak daripada sabda Nabi SAW tadi, 2 buah hadis yang sahih ini, maka para ulama hadis merincikan, mengatakan bahwasanya mimpi yang pertama yang dianggap dari syaitan, atau mimpi dari syaitan, tidak perlu seseorang menceritakannya, apalagi ditakwilkan atau ditafsirkan. Semua yang membuat antum sedih, membuat antum gelisah, gak usah cerita, tutup mulutnya. Mau sama pasangan hidup kah, mau sama teman di kantor, mau sama sahabat, gak usah diceritain. Nanti kita sebutkan bagaimana tipsnya supaya tidak berpengaruh mimpi itu pada kita. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayatkan Imam Muslim, bahwasanya seseorang laki-laki pernah datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, aku mimpi melihat kepalaku dipenggal. Lalu kemudian kepalaku itu menggelinding dengan cepat dan aku berusaha mengejarnya untuk memegangnya. Apa yang dimaksud dengan itu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW tertawa dan mengatakan, apabila syaitan mempermainkanmu dalam mimpimu, maka janganlah kau menceritakannya. Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, setelah itu saya pernah mendengar Nabi SAW sampaikan di atas mimbar, bila seseorang di antara kalian dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya, maka janganlah dia ceritakan. Jadi apapun sifatnya, kalau sedih segala macam, tidak perlu sama sekali ceritakan. Tipsnya supaya mimpi itu tidak berpengaruh pada kita, yang merupakan gangguan syaitan tadi, cukup banyak riwayat yang menjelaskan, tapi saya sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama, begitu antum mimpi buruk,
mimpi jatuh dari jurang, mimpi digigit hewan, atau yang sejenisnya. Antum mimpi, ya, apalah yang menyedihkan, berpisah dengan pasangan, padahal sebenarnya antum tidak ada apa-apa, dan segala macam hal sehingga antum merasa sedih, terbebani. Atau antum melihat pasangan antum selingkuh, padahal sebenarnya tidak. Syaitan permainkan. Maka poin pertama, pada saat bangun baca isti'adzah 3 kali, 1 kali, meludah ke sebelah kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup ke sebelah kiri. Ditiup, ya. Ditiup. Bukan meludah besar, ya. Sehingga nanti pasangan antum kena, nanti marah dia. Yang kedua, memohon kepada Allah agar dilindungi dari keburukannya, ya. Walaupun isti'adzah sudah mewakili poin kedua ini. Nanti kita akan dengarkan hadisnya. Kemudian yang ketiga, jangan diceritakan pada orang-orang, termasuk pasangan hidup kita. Suami istri pun tidak usah cerita. Kapan itu menyedihkan, kapan itu mengganggu hubungan rumah tangga, kapan itu memberikan, bahkan seringkali ada suami istri mereka tidak ada apa-apa, tapi salah satunya dimimpikan menikah sama orang lain, bercerai, ribut. Atau kadang-kadang ada juga orang mimpi sosok orang soleh, tapi dia mimpi orang itu malah menjadi penjahat, ya. Permainan syaitan. Dan banyak contoh yang ulama sebutkan dalam masalah ini. Sesuatu tidak masuk di akal, selesai, ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, apabila kalian bermimpi buruk, ya, apabila kalian mengalami mimpi buruk, kata Nabi SAW, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dampak buruk mimpi tersebut. Kemudian jangan ceritakan kepada orang lain mimpi itu, atau jangan ceritakan mimpi tersebut pada siapapun. Maka mimpi itu, kalau dia lakukan 3 hal tadi, baca isti'adzah, meludah sebelah kiri 3 kali, tidak ceritakan sama orang, maka dampak buruk mimpi tersebut tidak akan mengganggunya, atau maka mimpi itu tidak akan memberi dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, ya, jadi makanya antum tidak boleh cerita kepada sembarang orang. Apalagi kalau itu mimpi tadi yang buruk, yang menyedihkan, yang tidak enak. Karena kalau kita cerita sama orang, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, menjelaskan hadis Nabi SAW ini, di jilid 15 halaman 18, ya. Terkadang ada orang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Misalnya, orang pincang, apalah jatuh, cerai, lalu dia bicara sembarangan sama orang, sehingga orang itu mulai menafsirkan. Nanti kita akan jelaskan, ya, bukan tidak boleh menafsirkan mimpi, tapi harus ahlinya. Tidak boleh sembarangan orang. Kapan dia bilang, oh sepertinya begini, bisa terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Imam Nawawi mengatakan, terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Meskipun masih banyak kemungkinan, masih bisa terjadi yang lain, tapi orang ini sok tahu lalu dia menafsirkannya karena diceritakan oleh temannya. Tafsir buruk itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, karena mimpi yang dialami seseorang ibarat sesuatu yang terbang. Artinya ketika mimpi itu memiliki 2 kemungkinan makna, kemudian ditafsirkan pada salah satu maknanya, maka akan terjadi sesuai yang mendekati sifat tersebut. Oleh karena itu tadi kita dilarang untuk menceritakan, ya. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana seorang sahabat yang menggambarkan kepalanya terputus, ya. Kalau kita tidak faham riwayat ini teman-teman sekalian, maka kita akan berpikir negatif. Oh, kepala saya dipenggal, apakah saya akan dibunuh orang? Kan bisa berpikiran begitu. Tapi ternyata Nabi SAW menganggap itu permainan syaitan. Sementara mimpi yang kedua, tadi itu mimpi yang pertama, ya. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang tadi bisikan hati maksudnya. Kita berbicara riwayat pertama yang saya sebutkan. Kalau di riwayat kedua ini disebutkan kriteria yang pertama.
Yang bisikan-bisikan hati, yang kita cenderung mau makan, kita cenderung suka sama orang. Masuk dalamnya masalah ini biasanya mimpi junub, ya. Terlalu suka sama seseorang berlebihan, akhirnya dia mimpi biologis di situ. Bahkan kadang-kadang ada orang bangga, dia bilang, ya paling tidak mimpinya. Kenapa antum ketawa? Pernah ngalami? Maka ia juga melakukan hal yang sama seperti poin pertama tadi. Dia baca isti'adzah, dia meludah 3 kali sebelah kiri, kemudian dia tidak menceritakan kepada orang lain, sebagaimana hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, mimpi yang ketiga adalah ru'ya sadiqah tadi, ya, mimpi yang benar, yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini berbeda hukumnya. Misal semua yang menggembirakan, seperti misalnya, dan tidak ada kemaksiatan, ya, dalam arti kata gembira di sini memang menggembirakan positif, seperti antum melihat mengunjungi atau tawaf di Ka'bah, masuk ke surga, ya, ikut berjihad, ya, atau sedang sholat berjamaah, atau mimpi mengisi pengajian atau hadir di pengajian, semua itu masuk dalam ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Dan ini masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah ru'ya sadiqah. Banyak sekali hadisnya, di antaranya Nabi SAW mengatakan mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah bagian cabang dari 46 cabang mukjizat kenabian. Hadis Bukhari. Riwayat yang lain, mimpi yang benar dari orang beriman yang menggembirakan dia, dalam arti kata di dalam mimpi itu dia gembira karena dia melakukan ketaatan kepada Allah, apapun sifatnya, ya, maka itu bagian daripada 70 cabang mukjizat kenabian. Artinya Nabi sudah tidak ada, tapi seringkali Allah memberikan informasi dari mimpi orang-orang yang beriman ini, ya. Ini banyak contohnya, seperti misalnya mimpi sahabat Nabi dulu yang bernama Abdullah pada saat awal Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian muslimin belum memiliki azan, ya, belum ada azan sholat waktu itu. Dan ini terjadi tahun kedua Hijriah sebelum perang Badr. Maka pada saat itu Nabi SAW menyuruh para sahabat, coba cari sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai simbol untuk datang sholat. Ada yang berpikir untuk pakai trompetnya orang Yahudi, ada yang terpikir untuk memakai loncengnya Nasrani, ada macam-macam. Rencananya hari itu mereka menyebar mencari, besok mereka masing-masing menawarkan kepada Nabi SAW. Rupanya Abdullah ini mimpi, dia tidur, dia mimpi, dia melihat ada orang jalan bawa lonceng. Kemudian dia bertanya, ya, maukah kau jual lonceng itu untukku, dalam mimpi? Kemudian orang itu pun berkata, untuk apa? Dia mengatakan, kami mau gunakan untuk panggilan sholat kami. Lalu orang itu berkata, maukah kau saya tunjukkan lebih baik daripada lonceng ini? Kata dia, tentu saja. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan. Seperti sudah kita tahu, Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Setelah itu, dia bangun lalu dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mimpi begini. Maka Nabi SAW mengatakan, mimpimu baik, tapi ajarkanlah azan itu, lafaz-lafaz itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih bagus dari suaramu, ya. Maka jadilah Bilal muadzin Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh. Dan cukup banyak tentunya contoh-contoh ru'ya sadiqah, ya. Ru'ya sadiqah cukup banyak. Dan Imam Malik mengatakan tidak seluruh mimpi patut diceritakan, hanya mimpi-mimpi baik saja. Dan termasuk sunnah Nabi SAW memang diceritakan mimpi itu. Kalau mimpi baik, ya, sunnah Nabi boleh kita ceritakan. Oh, saya mimpi mendatangi ini dan itu. Misalnya, saya datang ke Mekah, saya mengunjungi masjid Nabi, saya melihat ini dan itu semuanya adalah bagian dari mimpi yang baik. Termasuk mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nanti kita sebutkan juga di poin-poin kita itu. Semua mimpi yang baik ini, terutama dari para nabi
Kalau mimpi Nabi semuanya ru'ya sadiqah. Kalau mimpi Nabi semuanya ru'ya sadiqah. Artinya semuanya petunjuk dari Allah. Kalau kita tadi selain Nabi masih dibagi 3 kriterianya kan. Tapi kalau Nabi-Nabi semuanya mimpi baik. Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya wahyu datang kepadaku terkadang dalam bentuk mimpi. Ya. Terkadang dalam bentuk suara lonceng yang keras. Terkadang ya, masuk ke dalam benak hatiku. Dan terkadang aku diajak bicara langsung oleh malaikat Jibril. Maka mimpi para nabi semuanya benar. Dan itu petunjuk. Kisah masyhur tentang mimpi nabi-nabi ini diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masyhur pada saat mau menyembelih anaknya Ismail alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah As-Saffat surah nomor 37 ayat 102 sampai 105. Kalau yang punya program Al-Quran di handphone dibuka ini As-Saffat surah 37 ayat 102 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu As-Saffat 102 yang artinya pada saat Ismail sudah sampai umur dewasa, maka Ibrahim ayahnya alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat mimpi. Ya. Di dalam mimpiku itu aku melihat aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Kalau tadi ingat riwayat sahabat tadi, riwayat Jabir, sahabat mimpi lahirnya di penggal. Ya. Lalu Nabi bilang apa? Itu dari syaitan. Tapi itu tidak berlaku untuk para nabi-nabi. Kalau Nabi benar. Makanya saya sengaja datangkan ini untuk menjelaskan pengecualian. Kalau kita mimpi kepala kita dipenggal, itu berarti dari syaitan. Sudah selesai. Kita ambil riwayat Jabir tadi. Hadis yang sahih itu. Tapi kalau nabi-nabi, itu berarti benar. Makanya Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada anaknya Ismail alaihissalam dan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka pastilah engkau akan mendapatkan aku dengan izin Allah termasuk orang-orang sabar. Perhatikan kalimat Nabi Ismail alaihissalam yang mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar. Kalimat ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, kerjakan kepadamu apa yang diperintahkan. Kata ulama tafsir, Ismail alaihissalam sangat faham mimpi ayahnya Ibrahim karena dia nabi berarti benar. Berarti perintah Allah. Syaitan enggak bakal datang menggoda nabi-nabi. Enggak ada permainan syaitan ke nabi-nabi. Mereka tidak bisa itu. 103-nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, pasrah dengan keputusan Allah dalam mimpi tadi harus disembeli, Ibrahim harus menyembeli anaknya Ismail alaihissalam, dan sudah diletakkan di atas pelipisnya, maksudnya sudah ditidurkan dan sudah akan disembelih lehernya. 104-nya berbunyi wanadainahu ayya Ibrahim. Maka pada saat itu benar-benar mereka sudah ikhlas dua-duanya. Ismail sudah pasrahkan lehernya, Ibrahim sudah mengayunkan pedangnya, sudah mau disembelih anaknya. Ujian Allah berat pada saat itu. Jadi bukan cuma sekedar baru niat lalu Allah sudah beritahukan kalau itu hanya cobaan, enggak. Sampai betul-betul Ismail dan Ibrahim sudah dua-dua pasrah. Falamma aslama, menyerahkan diri sudah, wa tallahu lil jamin, sudah diletakkan dan akan disembeli. Maka kami memanggil wahai Ibrahim. 105-nya qad saddaqtar ru'ya. Garis bawahi kalimat ru'ya. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah mempercayai mimpi itu, ya? Maka kamu atau begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini salah satu contoh ru'ya sadiqah para nabi-nabi yang benar dan disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga yang masyhur kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dalam surah Yusuf yang dia mengatakan dalam surah Yusuf, wahai ayahku, aku melihat
11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada aku. Ya. Maka pada saat itu Yakub alaihissalam, ayahnya Yusuf alaihissalam, menakwilkan mimpi itu sambil mengatakan, jangan pernah kau ceritakan itu pada saudara-saudaramu. Ya. Lalu ditakwilkanlah, dalam sebuah riwayat dijelaskan kalau 11 orang itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Bulan adalah ibunya, matahari adalah ayahnya. Ya, kan? Tapi ini juga disebutkan, intinya ada mimpi. Dan itu kita sudah tahu, ada surah Yusuf menjelaskan masalah itu. Ya. Kemudian juga mimpi Nabi alaihissalam, banyak sekali. Banyak mimpi Nabi SAW, seringkali beliau mimpi. Bahkan salah satu tradisi Nabi SAW, beliau seringkali habis sholat subuh, pasti bertanya kepada sahabat-sahabat, ada enggak seseorang dan terdengar yang mimpi semalam? Ditanya. Kalau ada sahabat yang ceritakan, ya Rasulullah saya mimpi begini, Nabi takwilkan. Tapi kalau dari syaitan, kayak tadi sahabat, Nabi bilang itu permainan syaitan. Ya. Cuma memang Nabi SAW memang ahlinya di situ. Memang beliau mendapatkan wahyu untuk menakwilkannya. Ya. Contoh misalnya mimpi Nabi SAW adalah pada saat akan terjadi perang Uhud. Waktu pasukan Quraisy keluar 3.000 orang dari Mekah menuju ke Madinah dan sudah dekat dengan pintu gerbang Madinah, maka Nabi SAW merembukkan, bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus kita lakukan. Para sahabat Nabi yang tidak sempat ikut di perang Badr, lalu mendengar perang Badr yang tahun 2 Hijriah, sementara perang Uhud tahun 3 Hijriah, itu ada malaikat yang datang, para syuhadanya mati dan berbicara dengan Allah. Pemimpin-pemimpin Quraisy banyak yang terbunuh. Mereka yang tidak sempat hadir di Badr, semangat, ya Rasulullah, kita keluar saja, lawan mereka. Apalagi kami nggak punya peluang kemarin di Badr. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda? Nabi mengatakan kalau saya cenderung bertahan di dalam benteng. Kalau dalam benteng maka otomatis musuh mudah dihadapi, karena benteng-benteng zaman dulu tuh tinggi 10-15 meter bahkan lebih, lalu dilumurin dengan minyak sehingga musuh nggak mudah untuk naik. Kadang-kadang juga kalau mereka tempelkan tangga, disiram lagi dengan air panas, ya, atau apalah lahar yang panas yang dipanasin lalu dilemparkan ke musuh-musuh gitu. Tapi rupanya mayoritas sahabat berharap Nabi SAW keluar. Maka Nabi pun berdiri masuk ke rumahnya alaihissalam, lalu beliau pakai baju perang. Rupanya beberapa sahabat diantaranya Hamzah dan yang lainnya radhiyallahu anhum majma'in, itu lalu berkata, sepertinya kita terlalu memaksakan pendapat kepada Nabi SAW. Terlalu maksain pendapat. Sekarang kita ke rumahnya Nabi saja, kemudian kita bilang aja sama Nabi. Gitu. Kita bilang sama Nabi, gak apa-apa dia bertahan di Madinah aja. Mereka tunggu, begitu Nabi SAW keluar, sudah dengan pakai topi besi, baju besi, sudah dengan perisai, dengan pedang. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami memaksakan pendapat pada anda. Kalau anda mau bertahan di Madinah silahkan. Maka keluarlah sabda Nabi SAW yang masyhur, tidak layak bagi seorang Nabi kalau sudah mengenakan baju perang, melepasnya kembali sampai Allah berikan petunjuknya. Dia menang atau dia kalah dari musuhnya. Dan ini ciri seorang muslim. Kalau sudah berazam, bertekad, dan itu kebaikan, tawakal ala Allah. Gak boleh ragu-ragu. Jalan, selama itu kebaikan jalan. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, aku melihat mimpi. Aku melihat mimpi. Kata para sahabat, apa mimpi anda Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku melihat ada retakan di pedangku. Kemudian aku juga melihat ada sapi yang disembelih. Dan aku melihat aku masuk ke dalam sebuah benteng yang kokoh. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang retak itu berarti ada sahabatku yang terbunuh. Kalau sapi yang disembelih berarti ada kerabatku yang mati. Dan benteng yang kuat adalah kota Madinah. Dan betul terjadi seperti yang Nabi SAW takwilkan masalah itu. Dan cukup banyak tentu contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Orang-orang juga pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan beliau menakwilkan itu ya.
mimpinya. Tapi ini Nabi SAW, beliau memang layak untuk menakwilkan mimpi. Ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi ya, ada anak kecil atau ada bagian dari anggota tubuh Anda, maaf, ada bagian dari anggota tubuh Anda di rumahku, kata ibu itu. Kebetulan ibu ini, dia memang suka menjual jasa ASI. Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mimpi semalam melihat bagian dari tubuh Anda ada di rumah kami. Maka kata Nabi SAW, itu menandakan Fatimah akan melahirkan anak beliau SAW radhiyallahu anha, Fatimah Zahra akan melahirkan anak laki-laki, dan dia nanti anak itu atau cucuku akan disusui olehmu. Maka terjadilah seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menekankan dalam sebuah hadis yang sahih, apabila seseorang dari kalian melihat mimpi yang menggembirakan, mimpi yang benar, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dan ceritakan ke orang lain. Tadi saya bilang mimpi tawaf di Ka'bah, mimpi masuk surga, boleh kita sampaikan. Bahkan bagian dari sunnah Nabi SAW kita menyampaikan. Tapi ingat ya, mimpi yang menggembirakan dan baik. Kapan itu menyedihkan, menyusahkan, atau masalah aib orang, maka itu semua dari syaitan. Lakukan tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan. Kata Nabi SAW, apabila seseorang dari kalian melihat mimpi yang menggembirakan, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dan ceritakan ke orang lain. Sebaliknya, bila mimpinya buruk, ya, menyedihkan, atau memunculkan duka citanya, ya, maka pastikan itu dari syaitan. Karena itu ia hendak mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan menceritakan pada orang lain karena mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat padanya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Ulama merincikan tentang masalah permainan syaitan tadi yang dilarang untuk menceritakan juga ini. Yang paling sering dalam rumah tangga itu dimimpikan selingkuh, diahnya atau pasangannya selingkuh, supaya terjadi cekcok. Kapan antum mimpi ini? Baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah sebelah kiri 3 kali, kemudian jangan ceritakan, termasuk sama pasangan kita. Kapan antum terpancing? Bangun tengah malam, korek, saya mimpi tadi kamu jalan sama ini dan itu, ya. Pasti benar. Ini handphonemu saya periksa. Ini dia jadi syaitan manusia, ya, yang mendukung syaitan jin. Ini kalau ada syaitan jin di sini marah sama kita nih, kita bongkar kedoknya, ya. Jadi tidak boleh cerita. Itu contoh ulama mengatakan dalam masalah rumah tangga. Yang paling sering dimimpikan perselingkuhan atau tadi mimpi junub, ya. Kalau orang mimpi junub sesekali mungkin masuk akal. Tapi kalau ada orang rutin seminggu sekali, ini tanda tanya ini. Maka itu contoh. Begitu juga ulama memberikan contoh dalam rumah tangga ini, kalau ada wanita muslimah hamil. Kadang-kadang syaitan bermain memimpikan bayinya keluar atau bayinya hilang. Padahal sebenarnya tidak ada. Selama itu tidak terjadi real di depan mata kita, berarti permainan syaitan. Karena itu menyedihkan kan? Sehingga kalau dia sedih, betul-betul berpengaruh pada janinnya. Begitu juga contoh dalam persahabatan. Untuk merusak ukhuwah Islamiyah, dibuatlah mimpi macam-macam oleh syaitan ini. Dimimpikan temannya mencuri barangnya, dimimpikan temannya selingkuh dengan pasangannya, dimimpikan ini dan itu. Ini semua syaitan. Dan jangan ceritakan sama teman kita, jangan ceritakan sama pasangan kita. Itu contoh-contoh, ya. Dan cukup banyak contoh dalam masalah ini. Kita teman-teman akan masuk sekarang ke poin juga tentang khusus, ya, bagian dari bahasan kita, mimpi Nabi Muhammad SAW. Ini sangat berhubungan dengan masalah bahasan kita. Ada sebuah hadis Bukhari, ada sebuah hadis Bukhari
yang menjelaskan tentang masalah itu. Kata Nabi SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa," atau haqqan, "fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim ini, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduknya dalam neraka." Dalam hadis ini ada beberapa penjelasan yang perlu tidak diberatkan dulu. Seseorang yang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, maka sungguhnya ia benar-benar telah melihatnya. Tapi dengan syarat, apabila ciri-ciri sifat fisik Nabi SAW yang telah tersebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih juga sudah dirincikan oleh para ulama sama. Ya. Hal itu pertanda bahwasanya dia memang melihat Nabi SAW. Sebagaimana seringkali disebutkan ada beberapa sahabat seperti Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Beberapa sahabat-sahabat mengatakan waktu Nabi SAW sudah meninggal seringkali melihat dalam mimpi. Termasuk kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat beliau mau dibunuh. Ya. Di akhir hidupnya lagi baca Quran, itu dia lagi puasa radhiyallahu anhu. Malam harinya dia mimpi. Kalau Nabi SAW mengatakan, "Hai Uthman, bersabarlah karena engkau akan berbuka puasa bersama kami." Jadi dia melihat Nabi SAW datang dan berbicara dengan Uthman bin Affan. Maka sebelum azan maghrib, habis asar, datanglah para orang-orang yang tidak benar ini lalu memukul. Ya, entah siapa yang membunuh Uthman, karena di zaman itu saja masih tanda tanya siapa yang tepatnya membunuh. Dan para sahabat belum menemukan siapa pelaku yang langsungnya karena banyaknya orang yang masuk ke rumah pada saat itu. Maka terbunuhlah radhiyallahu anhu dan darahnya tertumpah di Al-Quran yang beliau pegang pas di ayat fasayakfikahumullah, yang artinya Allah akan membalas kalian. Tapi contohnya di sini adalah para sahabat mimpi. Begitu juga dengan para tabi'in, dinukil mereka ada yang mimpi. Ibnu Hajar juga menyebutkan sebuah riwayat yang dengan sanad sahih dari Ibnu Sirin. Apabila ada seseorang mengisahkan kepadanya bahwa ia melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka Ibnu Sirin berkata, "Sebutkanlah padaku ciri-ciri sifat yang engkau lihat tersebut." Jadi kalau ada orang datang kepada Muhammad bin Sirin, ini ahli takwil mimpinya tabi'in. Jadi kalau dalam takbir mimpi nggak ada yang mengalahkan beliau. Maka kalau ada orang bilang, "Saya mimpi lihat Rasulullah SAW," maka beliau tanya, "Coba sebutkan ciri-cirinya." Jika orang tersebut menyebutkan sifat yang tidak dikenal oleh Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin berkata, "Sungguhnya engkau tidak melihatnya." Ya. Begitu juga diriwayatkan Ibnu Hajar tentang riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang baik. Ibnu Kulayb berkata, "Aku katakan kepada Ibnu Abbas, aku melihat Nabi SAW dalam mimpi." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lalu berkata, "Sebutkanlah ciri sifat-sifatnya padaku." Lalu Ibnu Kulayb berkata, "Aku sebutkan Hasan bin Ali, lalu aku serupakan dengannya." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Benar engkau telah melihatnya." Karena yang paling mirip dengan Nabi SAW adalah Hasan, cucunya radhiyallahu anhu. Ciri-ciri Nabi SAW sudah masyhur. Alisnya tebal, hitam seperti busur panah. Ya, kemudian dahinya, pipinya ini lebar, ya, wajah beliau maksudnya tidak bulat, tidak oval. Kemudian beliau memiliki kulit yang sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Rambutnya hitam pekat, ya. Kemudian berombak dan sering kali dibiarkan sampai kuping ataupun pundak alaihissalam. Beliau punya dada, pundak yang lebar, dan anggota tubuh beliau jenggotnya panjang sampai ke dada atau kathif diistilahkan. Dan juga di bagian tangan, di bagian dada beliau SAW itu ada, di bagian kaki, di betis itu banyak bulu, ya, alaihissalam. Dan postur tubuh beliau jarbuk tidak terlalu tinggi besar dan tidak juga terlalu kecil, sedang. Ya, tentu di sini sedangnya adalah yang dimaksud badannya bagus alaihissalam, karena postur tubuh beliau sangat ideal. Maka kalau ada orang mimpi
Lalu mengatakan, saya lihat Rasulullah. Ditanya, bagaimana kulitnya? Hitam. Berarti bohong. Nggak benar. Atau rambutnya keriting. Berarti nggak benar. Atau badannya kurus. Berarti nggak benar. Termasuk sebagian ulama mengatakan, makna dari sabda Nabi SAW ini, siapa yang melihatku, makna melihatku melihat utuh. Ya. Jadi kalau ada orang cuma lihat pundaknya, ada orang cuma lihat tangannya, itu kan, maka tidak masuk dalam kategori itu. Karena orang biasa bilang begitu, saya lihat dalam mimpi Rasulullah, cuma saya lihat tangannya, cuma saya lihat punggungnya, berarti ulama bilang itu belum melihat. Karena Nabi SAW bilang dalam hadis ini, siapa yang melihat aku, maksudnya dengan mata kepala, lihat utuh. Ciri-cirinya, makanya tadi dinukil Ibnu Sirin, Ibnu Abbas, ya. Ini semua pada saat orang bilang lihat Nabi, ditanya sama dia, coba sebutkan cirinya. Kenapa disebutkan ciri? Maksudnya sama enggak ini? Kulitnya, rambutnya, segala macam. Kalau sama baru dikatakan dia melihatnya. Tentu ada sebagian ulama mengatakan tentang masalah apa yang menyebabkan orang itu bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Yang pertama ditekankan oleh para ulama adalah cintanya kepada Nabi SAW dan cinta kepada sunnah beliau. Karena beliau sendiri berkata dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim kepada seseorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai satu kaum dan ia tidak berjumpa dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, seorang manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Juga ada sahabat yang masyhur dalam riwayat Bukhari mengatakan, ya Rasulullah, aku minta satu hajat. Kata Nabi SAW, apa itu? Aku ingin bersamamu di surga. Lalu kata Nabi SAW, ada hajat yang lain? Tidak ada. Nabi tanya sampai 3 kali, tidak ada. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, bantulah aku dengan memperbanyak, ya, memperbanyak untuk sujud, ya, memperbanyak sujud. Kemudian dalam hadis Bukhari juga disebutkan, ini disebutkan dalam buku Adabul Mufrad, bahwasanya Jubair bin Nufair meriwayatkan dari bapaknya, ia berkata, pada suatu hari kami duduk di dekat Mikdad bin Al-Aswad. Lalu seseorang lewat sambil berkata kepada Mikdad, kebaikanlah bagi dua mata ini yang melihat Rasulullah SAW. Ya, maksudnya dia memuji sahabat yang sempat lihat Nabi dengan matanya, itu kemuliaan. Lalu Jubair menanggapi, demi Allah, kami berkeinginan melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau saksikan. Ya. Kata sebagian ulama hadis, artinya kalau orang itu betul-betul ingin melihat Nabi SAW dari hatinya tulus, bisa kemungkinan Allah perlihatkan dia. Tapi ingat dengan ciri-ciri yang benar tadi. Karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umatku yang amat mencintaiku atau yang sangat mencintaiku adalah manusia yang datang setelahku. Ya. Salah seorang dari mereka berkeinginan seandainya ia dapat melihatku meskipun mengorbankan keluarga dan hartanya. Artinya dia betul-betul rindu ingin melihat Nabi SAW. Bahkan kalau perlu seluruh hartanya apapun yang dia miliki semuanya diserahkan, diinfakkan demi untuk bisa melihat Nabi SAW. Tetapi ulama batasi juga di sini teman-teman. Bukan berarti ada amalan-amalan khusus seperti banyak buku-buku begitu. Baca salawat sampai 10.000 kali segala macam. Ini belum pernah dinukil, ya. Walaupun baca salawat mulia, bagus sekali. Tapi yang dinukil oleh ulama tadi kan ada dalilnya, poin-poin yang sudah kita sebutkan. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan inti bahasan kita. Apa yang kita sampaikan tadi tentang mimpi dan hukum-hukumnya dan berbagai macam dalil, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya harus benar. Kalau ada seseorang dia menceritakan karena temannya cerita, oh dia mimpi lihat Rasulullah, si fulan lihat surga, dia juga ingin cerita, maka ini dia bohong, masuk dalam kategori dosa besar. Itu yang jadi bahasan. Saya bacakan cuma sedikit saja. Kata Syekh Muhammad di sini, sebagian orang ada yang sengaja membikin cerita mimpi yang tidak dialaminya untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan keistimewaan, popularitas, menumpuk materi, ya, atau menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya. Banyak orang awam memiliki kepercayaan tertentu terhadap mimpi sehingga mereka amat tergantung dengannya. Orang-orang yang macam inilah yang banyak menjadi korban penipuan soal mimpi. Makanya tadi kita berikan kriteria yang 3 itu, ya.
Jadi ambil kesimpulan, semua yang menyedihkan, tidak enak, jangan dipercaya udah. Baca istiadah, jangan cerita orang. Karena ini yang banyak ditunggangi oleh orang-orang yang tidak benar. Rasulullah SAW memberi ancaman keras kepada orang yang suka mengadang-adangkan mimpi yang tidak pernah mereka lihat. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis Bukhari di jilid 6 halaman 540. Ini cuma 2 buah hadis saja. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, Inna min a'zamil fura ayyadda'iya inna min a'zamil fara ayyadda'iya ar-rajulu ila ghairi abih au yuriya aynahu ma lam tara wa yaqula ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul. Sesungguhnya di antara kebohongan terbesar adalah seseorang yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya. Dia tahu bapaknya si A, dia nasabkan kepada si B. Ini sudah pernah kita bahas di dosa-dosa besar, tidak boleh, dan ini bisa kufur. Atau bercerita tentang mimpi yang tak pernah ia lihat dan meriwayatkan atas Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pernah beliau katakan. Ini termasuk kedustaan paling besar. Jadi ada 3 hal dalam hadis ini. Salah satunya adalah mimpi yang tidak pernah dilihat. Penutupan bahasan kita adalah hadis yang selanjutnya. Riwayat Imam Bukhari jilid 12 halaman 427, kata baginda Nabi SAW, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'kida baina sya'iratain walan yaf'al. Barang siapa yang menceritakan mimpi yang tidak ia lihat, maka ia dibebani mengikat 2 biji gandum dan tentu ia tidak akan mampu melakukannya. Kata Syekh Muhammad, mengikat biji gandum adalah sesuatu yang mustahil. Biji gandum digabungkan tidak mungkin. Tetapi balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Kata sebagian ulama, maksudnya adalah dia akan disiksa pada hari kiamat dan tersibukkan dengan itu. Kalau dia tidak bisa lakukan, maka akan dihukum dan dicambuk oleh para malaikat. Dan ini termasuk ancaman yang berat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.